Jackson, selamat malam semuanya. Malam Pauli, malam semuanya. Selamat malam, Pauli. Malam bos, apa kabar hari ini? Belum bisa trading hari ini. Lagi ada project. Pantesan tadi Terganggu. dicari-cari tuh. 15.000 lembar cetakan. Wis, Kira Pak Januar mantap. ini country solar. Enggak, cetakan player. 15.000 lembar. Ada objekan dari Nestle. Bilop. Ternyata antri cuan. Iya. Pak Oli mau nanya nih Pak Oli sebelum mulai. Ya bos. Saya kan hari ini trading di MOS. Di mana caranya kita melihat saham-saham berapa persen profit, berapa persen loss? Kalau di Mirai kan ada tuh di portfolio, Ya. di gain sama loss. Kalau di MOS di mana nyarinya nggak kelihatan ya? Di MOS nggak ada Pak. Waduh. Jadi di total jadi T plus 2 uang kita berarti ya. T plus 2 sama di market value. Berarti tidak ada rinciannya saham A profit sekian persen, ini saham B nggak ada. Nggak ada. Waduh. Jadi nggak bisa evaluasi ya? Ya persentasenya nggak kelihatan. Ada Pak Oli. Di composite. Gimana bos? Di composite. Composite. Iya. Composite sebelah mana ya? Saya lupa kodenya berapa itu. Itu lengkap di situ itu. Transaksinya sama apa? Persentase juga ada gitu. Hasilnya? Iya. Di composite. Cuma kodenya lupa saya. Akun. Nah, ada historical trade confirmation itu dicoba nggak juga? Coba besok saya WA itu kodenya berapa. Di grup aja Pak, di grup. Supaya semua Ya. yang pakai MOS bisa tahu Pak. Share di grup nggak apa-apa. Iya. Di grup aja. Sih biasanya cuma total itu T plus 2 sama apa itu namanya stock market value. Sorry, sama market value. Saya pakai itu. Saya pakai composite soalnya. Kalau Pakai saya apa, Pak? cuma tahu di email. Email bisa. Kalau di Mirai enak tuh, detailnya semua ada. Ya, langsung kelihatan gain and loss-nya. Sell-nya berapa, buy-nya berapa, persentasenya berapa, gross, net ada. Ya. Waduh, nggak menarik. Malam, Bang Oli. Malam, Bos. Mau tanya Pak, seperti Bapak ini tahu ASA ini hijau pertama pakai apa dulu? Satu-satu dibuka atau pakai Telegram? Pakai gimana maksudnya, Pak? Ini Bapak tahu ASA hijau pertama, tahunya dari mana, Pak? Begitu tahu bakal jadi hijau pertama kan pasti masih merah. Betul. ASA ini saya sudah beli dari kemarin. Hari ini baru naik lumayan kencang. Kalau screeningnya sih bisa Pak. Screeningnya misalkan nih tadi misalnya nggak trading sama sekali gitu. Ya. Lalu pengen mencari saham yang hijau pertama itu bisa. Contoh kalau pakai Monica ya. Nanti juga saya share. Oke, kalau pakai Monica tinggal klik analisa teknikal lalu filter. Nah, di sini tinggal klik First Heikinasi.
Nah, maka di sini akan muncul saham-saham yang hijau pertama. Kalau di Monica, ini ada HP, LEN, WMUU. Ini berarti udah 2 hari kan hijaunya? 1 hari, Pak. Ini kan barnya Oh, 1. Kita cek ya, Bukan LEN HP. udah dari kemarin udah naik, Pak. Kenapa? LEN udah hijau dari kemarin. Hari ini, Pak, baru hijau. Oh, Coba ya. Nah, hari ini baru hijau pertama kali. Heikinasi, Pak ya. oh iya, nasi. Iya. Pakai Heikinasi. Ya. Atau bisa juga pakai bot Telegram di sini. Nah, di sini tinggal klik skor A1. Milen atau UVE atau skor H2. Ada HP, WMUU. Oh, ASA nggak masuk. Oke. Ya. ASA nggak masuk Ya, makasih, Pak. Gitu. Kalau ASA karena saya dari kemarin sudah beli. Terlalu kecil. Ya. Mungkin. Kenapa? Terlalu kecil birunya. Bisa jadi. Terlalu kecil terus ekornya panjang tuh. Ya, mungkin nggak masuk kriteria dari ini tadi, dari algoritmanya Monica atau algoritmanya bot Telegram. Ya, makasih, Pak. Baik. Oke, malam ini siapa yang masih baru? Silakan open mic ya. 30 menit sudah bisa trading saham. Jadi trading saham intinya cuma 2, kapan harus beli dan kapan harus jual. Siapa yang masih baru banget? Silakan open mic dan langsung praktek saat ini juga supaya langsung bisa. Oke, nggak ada? Loh, kok nggak ada? Tadi ada yang Japri minta loh ya. Atau malu nih open mic? Yaudah, nggak apa-apa. Kalau malu, saya jelasin aja ya. Pak Adi nanya dulu bentar Pak Adi. Silakan bos. Itu kan misal contoh ASA candlenya biru pertama kali, tapi saya terlambat taunya saat market udah tutup. Itu besok pagi-pagi bisa dikejar beli Pak Adi. Itu boleh nggak Pak Adi? Baik nggak maksudnya itu? Besok tujuan tradingnya apa dulu Pak? Untuk swing Pak. Kalau untuk swing boleh. Boleh Pak. Oke Pak, itu aja sementara. Oke. Terima kasih Pak. Baik bos. Pak Oli udah berubah nama ya jadi Pak Adi ya. Padi. Makanya itu. Pak Holi maksud saya. Ini ada teman depan saya ya, ada Pak Adi nih. Bingung saya. Nggak apa-apa. Ada Pak Adi nih depan saya. Lagi ngopi bareng Pak. Saya pikir tadi Pak Oli Aziz Adi gitu ya. Oke, jadi bagi yang masih baru ya, untuk trading itu sebenarnya tidak terlalu susah dan juga tidak terlalu mudah. Jadi sebenarnya semuanya itu adalah biasa-biasa aja. Ya, tidak ada yang terlalu susah dan tidak ada yang terlalu mudah. Semua adalah berdasarkan kebiasaan. Kalau kita sudah terbiasa, maka akan merasa mudah. Itu. Nah, bagi yang baru gabung atau baru join ya di Master Cuan Saham ini, metode yang saya gunakan itu berbeda dengan metode pada umumnya. Sebenarnya bukan berbeda, tapi kebanyakan berbeda.
kebanyakan berbeda. Tapi intinya sama, yaitu sama-sama pingin profit dan mudah melihatnya, ya. Melihat pergerakan sahamnya. Jadi intinya satu, semua orang yang trading saham itu intinya adalah pingin profit. Nah, yang saya gunakan di sini ya, candle-nya atau grafiknya itu adalah candle Heikin ASI. Seperti ini. Nah, yang pada umumnya digunakan itu adalah candle chart. Nah, candle chart itu seperti ini. Ini adalah candle chart. Ini umum digunakan. Nah, tapi saya menggunakan Heikin ASI chart. Kenapa? Karena pertama, supaya mudah untuk ambil keputusan kapan harus beli dan kapan harus jual. Jadi intinya di trading saham itu adalah belilah di saat harganya mau naik dan juallah di saat harganya mau turun. Di time frame berapapun. Nah, untuk yang pemula, saya sarankan time frame yang digunakan itu adalah time frame daily. Artinya apa? Satu candle ini adalah pergerakan harga satu hari. Maka time frame-nya adalah daily. Lalu kalau menggunakan Heikin ASI, kapan harus beli dan kapan harus jual? Belilah saham di saat candlenya biru pertama kali. Dan juallah jika candlenya merah pertama kali. Jadi seperti itu aja. Tanpa harus narik-narik garis ya, melihat banyak indikator dan yang lain-lain. Ini untuk yang baru. Tapi nanti kalau ini sudah memahami, baru nanti ke tingkat yang lebih detail lagi. Tapi kalau untuk yang awal, supaya tidak pusing di awal, supaya tidak merasa ribet di awal, maka cukup lihat candle biru pertama beli, candle merah pertama jual. Dan lakukan ini untuk trading swing atau untuk trading beberapa hari. Artinya beli hari ini, dijualnya bisa 3 hari lagi, bisa 4 hari lagi, atau bisa 1 minggu lagi. Artinya swingnya adalah swing jangka pendek. Lalu bagaimana cara melihat grafik Heikin ASI ini? Lalu di mana bisa menemukan chart Heikin ASI ini? Pertama, bisa di Mandiri Sekuritas yang versi desktop. Ya. Kalau nggak punya Mandiri Sekuritas, ya bisa ditemui di Indo Premier yang versi handphone, atau Philips Sekuritas bisa, RHB Sekuritas bisa, Stockbit ada, Ajaib bisa, Pinteraku boleh ada. Itu di aplikasi-aplikasi sekuritas. MNC Sekuritas juga ada. Lalu bagaimana jika tidak memiliki sekuritas yang tadi yang saya sebutkan? Nggak apa-apa, nggak perlu khawatir. Karena Heikin ASI ini bisa ditemui juga di aplikasi TradingView. TradingView gimana? Di sini. Tinggal login tradingview.com. Di TradingView ini juga bisa untuk melihat Heikin ASI chart. Klik tradingview.com, lalu buat akunnya dan login. Udah, itu aja. Sesimpel itu. Baru nanti grafiknya kita ubah ke Heikin ASI. Tunggu, masih loading. Oke. Jadi untuk merubah candlenya, ya, tinggal klik ini tanda candle ini, lalu pilihlah Heikin ASI.
time frame-nya jangan lupa juga diubah, pilihlah time frame daily. Ini. Oke, kode sahamnya tinggal diganti, misalkan tadi ASA. Oke, nah ini kan sama. Ya. ASA, candle-nya adalah hijau pertama kali. Pak, tadi di misal nih, di Mandiri Sekuritas warnanya biru. Di sini warnanya hijau. Apa bedanya? Sama aja, cuman beda warna. Yang jelas kalau warnanya di sini hijau, berarti belilah saat candlenya hijau pertama kali. Nanti jualnya kapan? Saat candlenya merah pertama kali. Contoh seperti ini. Hijau pertama kali beli, merah pertama kali jual. Nanti hijau lagi, beli, merah lagi, jual. Begitu seterusnya kalau mau swing jangka pendek. Tapi di Heikin-Ashi, di TradingView ini chartnya delay 10 menit. Ya, chartnya delay 10 menit. Masih bisa nggak dipakai? Kalau untuk swing masih bisa. Ya, asal untuk swing. Jadi nggak apa-apa. Lalu apalagi di aplikasi? Selain TradingView, itu bisa di Monica, ya, aplikasi Monica. Jadi bukalah aplikasi Monicanya, lalu klik chart technical, pilih chart technical, dan di sini ya perintahnya di sini adalah Heikin-Ashi. Lalu ketikkan kode sahamnya, misalkan ASA. Time frame-nya berapa? Daily. Lalu klik perintahnya. Maka di sini akan muncul candlenya hijau pertama kali. Jadi pertama ya, jangan bingung tentang warna. Kalau saya pakai warna biru di sini karena supaya lebih jelas maksud saya. Ini warna biru karena background-nya putih. Kalau saya pakai hijau itu tidak terlalu jelas. Kecuali background-nya hitam baru saya akan pakai hijau. Tuh. Jadi masalah warna jangan terpengaruh. Kalau cuannya warnanya jelas ya Pak ya? Pauline? Warnanya jelas, Pak. Kalau cuan ya? Yes, walaupun di ISG merah gitu. Ya, jadi artinya apa? Mau lihat Heikin-Ashi di mana saja, silakan. Yang penting Bapak dan Ibu bisa membuka chart Heikin-Ashi-nya. Mau di Mandiri Sekuritas, silakan. Di sekuritas yang lain, boleh. Tuh. Mau di aplikasi yang support, boleh. Ya. Mau di aplikasi TradingView boleh, di Monica boleh. Kalau di Monica ini real time. Jadi kapanpun diklik, ya di saat itulah real time. Jadi nanti, Pak, kalau seperti ini kan sedang downtrend. Yes, sedang downtrend. Mungkin kebanyakan orang akan takut untuk beli. Kalau saat downtrend, betul, jangan pernah beli saham saat downtrend. Tapi belilah saham saat downtrend dan mau naik. Silakan beli. Sahamnya downtrend dan mau naik. Jadi harus ada dannya ya, jangan cuma downtrend. Tandanya saham mau naik atau reversal itu adalah ditandai dengan candle Heikin-Ashi-nya hijau pertama kali. Tuh. Ya, jadi karena time frame-nya daily, maka silakan untuk swing. Gitu. Jadi cara ini adalah cara yang mudah dan simple dan bisa digunakan atau dilihat kapan saja dan di mana saja. Jika tidak bisa melihat di aplikasi sekuritas, silakan lihat di tradingview.com atau di aplikasi Monica. Gitu. Oke, bagi yang pemula, Pak, lalu bagaimana cara mencari saham yang candlenya hijau pertama kali? Caranya juga cukup mudah.
Dalam 1 menit, Bapak dan Ibu sudah bisa mencari saham yang candlenya hijau pertama kali. Caranya gimana? Pertama, bukalah aplikasi Monika. Contoh seperti ini ya, login. Misalkan Monika, monika.paninsaham.com bagi yang pakai website. Lalu login. Setelah login, silakan klik analisa teknikal. Setelah itu klik filter teknikal. Nah, di sini perintahnya adalah pilihlah First Heikin ASI. Ini untuk mencari saham-saham yang hijau pertama kali. Lalu klik kirim. Nah, maka di sini akan muncul saham-saham yang hijau pertama kali. Dengan syarat barnya hijau 1. Maka ini candlenya hijau pertama kali. Ya, ada HP, ada LEN, ada WMUU. Oke, kita cek. HP hijau pertama kali. Jadi setelah merah, candlenya biru pertama kali atau hijau ya. Ada HP. Ada LEN. LEN juga sama, hijau pertama kali atau biru pertama kali. Jadi tadi beli boleh nggak? Boleh. Ada lagi WMUU. Ini juga hijau pertama kali atau biru pertama kali. Pak, kalau saya besok beli saham ini seperti ASA, HP, LEN, WMUU, kalau belinya besok itu berarti candlenya sudah hijau ke-2. Boleh beli nggak? Boleh aja. Tapi kalau belinya besok berarti kan sudah ketinggalan. Ya, ketinggalan bukan di candle pertama. Lalu kalau mau beli bagaimana? Kalau mau beli, screening lah 1 menit sebelum mau beli. Jadi kalau besok mau beli, misalkan mau belinya jam 10, ya udah 1 menit sebelum beli, silakan klik Monika, analisa teknikal, filter teknikal, lalu klik First Heikin ASI. Lalu kirim. Kalau besok di sini ada sahamnya dan barnya hijau 1, silakan beli. Jadi belilah atau screeninglah 1 menit sebelum beli. Atau dibalik ya. Sebelum beli, 1 menit sebelum beli screening. Atau setelah screening, 1 menit setelah itu beli. Supaya apa? Itu bisa jam Datanya 10, bisa update. jam 11 ya Pak? Itu jamnya bisa jam 10, bisa jam 11, atau bisa jam sesi kedua Pak? Bisa jam berapa aja. Bapak mau belinya jam berapa? Iya. Pak Oli Kalau mau Bapak nanya, misalkan Pak Oli. mau baru ada waktu jam 2 gitu Pak ya. Iya. Jam 2 kurang 1 menit screening Pak. Ini. Pak Oli boleh nanya, Pak Oli? Yes, silakan. Kemarin waktu belum LEN belum hijau pertama, Bapak udah ngasih tanda suruh beli, Pak. Tahu dari mana, Yes. Pak? Itu yang luar biasa. Yang Oke, katanya oke. jackpot katanya. Oke. Oh iya. Kalau Kemarin Jack kan jadi gini. ya gimana jackpot? Kalau Jack, oke, bentar Pak ya, saya belum Ya. jelasin tadi. Ya. Kalau tadi screeningnya itu adalah dari Monika. Di Monika ini ada bar hijau 1. Lalu selain Monika di mana lagi bisa menemukan saham-saham yang candlenya hijau pertama kali? Itu ada di aplikasi bot Telegram. Nah, hilang. ya, di sini Bapak bisa screening. Jam berapa screeningnya? 1 menit sebelum beli silakan screening. Caranya ketik garis miring, ya, pilih bot ini, garis miring, skor H1, lalu kirim. Maka di sini akan muncul saham-saham yang hijau pertama kali. Di sini ada LEN, ada NATO, ada UVOE. Ini kalau dicek, candlenya hijau pertama kali. Selain itu juga bisa skor H2. Ada HP, ada WMUU. Mungkin ada timbul pertanyaan lagi, Pak, kok beda dengan yang ada di Monika tadi?
Kalau di Monica tadi cuma ada LEN, ada HUPE, ada WMUU. NATO UV kan nggak muncul. Yes. Ya, karena beda tool, pasti algoritmanya berbeda. Gitu. Jadi mau pakai tool apa aja silakan, tapi kita harus cek realnya. Jadi di grafiknya kita cek. UVOE, hijau pertama kali nggak? Ya. Gitu. Jadi dari sini kita sudah bisa screening ya. Mau pakai bot Telegram bisa, mau pakai Monica bisa. Tapi setelah itu silakan cek grafiknya. Setelah itu kalau memang candlenya biru, baru beli. Tuh. Ya, itu adalah cara mudahnya. Oke. Selain itu, dari mana lagi kita bisa tahu suatu candle akan jadi biru? Contoh, tadi LEN. Kenapa LEN belinya kemarin? LEN belinya kemarin itu bukan dari candle hijau, Pak. Tapi ada notifikasi itu di sini, yaitu jackpot. Apa itu jackpot? Jackpot itu adalah notifikasi yang volumenya besar tiba-tiba. Maka akan muncul di sini yaitu jackpot. Oke, contoh kayak gini. Jadi LEN kemarin jackpot. Oke. Jackpot mana ya? Tunggu. Jackpot. Oh ini ya, LEN di sini. Saat hari Jumat, ya. Saat saya melihat, memang ini saya pajang, ya. Ini saya pajang pivot ini di handphone saya pajang. Saya hanya ngelihatin notifikasi di sini. Jadi saat saya lihat kemarin muncul jackpot, sahamnya ternyata LEN. Jadi gimana? Ya, berdasarkan teori memang nggak ada, Pak. Jackpot beli gitu nggak ada. Tapi ini adalah berdasarkan pengalaman, berdasarkan hal-hal yang sudah terjadi. Setiap ada jackpot biasanya. Jadi ini nggak ilmiah ini sebenarnya. Jam terbang saja. Tapi, ya, ini nggak ilmiah. Jadi cari di buku manapun nggak ketemu, Pak. Ya kan? Tapi ini berdasarkan pengalaman, ya, berdasarkan algoritmanya bot Telegram ini. Saat ada jackpot, saya itu biasanya langsung beli, gitu. Dan 1-2 hari itu profitnya lumayan. Kalau sudah muncul jackpot. Kenapa? Karena volumenya besar di saat muncul jackpot ini. Itu kalau dari jackpotnya. Lalu saya juga nggak serta-merta beli kok saat jackpot, tapi harus dilihat candlenya. Misalnya LEN. Tanda-tanda suatu saham akan jadi biru setelah merah, akan jadi biru, itu adalah candlenya ada shadow di atas dan di bawah. Atau ada jambulnya sama ada ekornya. Ini baru tanda-tanda. Gitu. Jadi tanda-tanda candle berikutnya akan jadi biru, itu candlenya merah, tapi ada shadow di atas dan di bawah. Itu tanda-tanda candle berikutnya akan jadi biru. Itu satu. Atau candlenya mulai mengecil. Candlenya merah, tapi mulai mengecil. Contoh ASA. Kan? Merah panjang, lalu candlenya mulai mengecil. Baru berikutnya candle akan hijau atau biru. Sebenarnya ini saya prediksi di sini nih, hari Jumat kemarin, ASA itu hijau. Ternyata hari Jumat volumenya kecil. Jadi belum hijau. Hijaunya ternyata hari ini. Itu untuk saham-saham yang lain. Jadi tandanya candle itu mau jadi biru. Setelah turun panjang, ya, ada candle yang sudah ada shadow di atas sama di bawah.
itu candle berikutnya akan jadi biru. Atau candlenya mengecil. Ini tanda-tanda candle berikutnya akan jadi biru. Gitu Pak. Itu kalau menggunakan Heikin Ashi. Lalu jam 8 pagi itu kita juga harus cek. Jam 8 pagi kita sebenarnya sudah bisa tahu suatu saham itu akan jadi biru atau tidak. Gitu. Caranya gimana? Kalau menggunakan Heikin Ashi, maka silakan gunakan candle bayangan. Contoh apa? UVE. Tadi pagi jam 8 ini sudah kelihatan candlenya akan biru. Jadi akan muncul candle bayangan. Itu kalau untuk Heikin Ashi. Ada lagi tadi apa? ADMR. ADMR juga sama. Jam 8 pagi ADMR. Itu juga sudah kelihatan, ADMR bukan jam 8 bukan biru, tapi sudah mengecil. Bukan biru. Makanya tadi saya masukkan di menu vegetarian. Jadi itu adalah cara untuk melihat suatu candle akan jadi biru atau enggak. Oke. Contoh, Pak, besok kira-kira sahamnya yang malam ini masih merah, tapi besok perkiraan, ya, ini masih perkiraan. Harus kita konfirmasi besok jam 8. Hari ini masih merah, tapi besok kemungkinan untuk hijau itu besar. Sahamnya apa kira-kira? Jadi caranya cukup mudah. Caranya seperti ini. Contoh sahamnya adalah IPPE mungkin. Nah, ini IPPE. IPPE hari ini kan merah. Tapi besok ini akan jadi hijau atau akan jadi biru. Kok tahu? Karena ini ada tandanya. Sudah setelah merah, ada shadow di atas sama shadow di bawah. Apakah pasti? Tidak. Jadi tidak ada kepastian. Ini baru tanda-tanda. Jadi supaya lebih mendekati 100% atau mendekati kepastian, maka besok jam 8 pagi silakan cek candle bayangan. Apakah candle bayangannya itu besok biru atau masih merah? Kalau candle bayangannya besok biru penuh, maka 95% candlenya akan jadi biru. Ya, IPPE. Yang lain PMJS. PMJS nggak ada tanda-tandanya. PNBS. PNBS shadow-nya terlalu kecil. Nggak pede. Wapu sudah hijau. Jadi besok ya, itu sepertinya IPPE. Ini akan, yang hari ini masih merah, tapi besok candlenya akan jadi biru. Gimana cara mencari seperti ini? Nggak susah. Tinggal ketik, Pak. Jadi bukan kita karena sakti ya, tapi karena kita mau ngetik. Gimana ngetiknya? Oke, cara ngetiknya gini. Buka bot Telegram, silakan ketik garis miring skor 3M1H. Maka akan muncul saham-sahamnya. Baru kita cek grafiknya. Cukup seperti itu. Kalau kita melihat grafiknya, maka kita akan lebih yakin terhadap analisa kita sendiri. Jadi sebaiknya semuanya harus ngecek grafiknya saham yang mau dibeli. Jangan asal percaya oleh omongan siapapun atau oleh rekomendasi siapapun. Tapi pastikan benar-benar melihat grafiknya sendiri.
Seperti Kalau itu. di Monica hijau 1 juga ya Pak ya. Lihatnya. Masnya gimana Pak? Ya kalau di Monica lihatnya kayak tadi kan Pak. Yang mana ini? 3M1H. Ini kan kita kalau ini kan kita lihat di Telegram Pak. Kalau di Oke. Monica kayak tadi kan. Oh ya, kalau untuk mencari saham yang hijau pertama kali, untuk di Monica, itu kliknya adalah first candle Heikin ASI. Ini Pak. Ya. Ini di Monica. Oke. Ada pertanyaan? Ini Silakan. berlaku juga untuk ini Pak, untuk fast trading Pak. Oke. Kalau untuk fast trading, boleh Pak. Jadi silakan fast trading di saham-saham yang candlenya hijau pertama kali. Kan Ya. tadi Bapak hari tadi Asa sama Len kan bagus sekali ya Pak ya. Nah, gimana Kalau pagi-pagi itu kita menentukan bahwa Asa sama Len ini bakal bagus nanti siang gitu Pak. Oke. Kalau LEN ya. Kalau LEN itu karena sudah hari sebelumnya Pak, itu ada jackpot. Kalau LEN keyakinan besar ada. Ya, kalau LEN karena apa? Karena hari Jumat itu jackpot. Itu satu. Kalau ASA itu karena tadi ngelihat grafiknya. Kalau ASA. Jadi ASA saat candlenya baru biru, ya, saat candlenya biru, nah disitulah titik aman untuk trading cepat. Kenapa yakin? Pertama, kita cek dulu spike-nya supaya kita yakin. Karena kita trading cepat, maka kita juga harus tahu kira-kira nih saham yang mau kita beli itu harganya akan kemana. Maka silakan cek 05. Spike-nya kan tadi ada. Kan? Kalau ada spike di 05, yaitu lebih yakin lagi untuk trading di sini. Tadi kan nyampe ya di sini. ASA. Jadi take profit, silakan take profit. Bukan di ujung sini take profitnya, tapi carilah yang tebal di sini. Ya, harganya naik. Kalau sudah nyampe spike-nya, harganya akan turun. Koreksi istilahnya. Jadi tradinglah, oke ya, tradinglah di saham yang candlenya hijau pertama kali, satu. Lalu juga tradinglah di plus ya, oke, plus spike-nya tinggi. Tinggi tiap orang beda-beda ya. Jadi kalau dari 161 ke 180 itu profitnya cukup, ya boleh trading di situ atau TikTok di situ. Jadi cek dua Pak ya. Daily-nya hijau pertama kali. Yang kedua, spike-nya 05 itu belum tercapai. Ada spike-nya dan belum tercapai. Jadi untuk trading cepat di situ yang paling nyaman, Pak. Gitu. Bisa ngeceknya, Pak? Mudah-mudahan bisa Pak. Bisa. Oke. Boleh nanya, praktek, Poli? Pak ya. Yes, silakan. Poli, itu kan di spek itu kan ada dua itu kan Pak ya. Yes. Kita merefer ke yang mana Pak? Ke yang paling tinggi, Pak. Oh, walaupun paling tinggi, setelah yang paling tinggi itu ada spek baru nanti tetap paling tinggi ya? Yes. Tapi bukan yang terakhir Pak Poli. Ya bukan. Jadi tapi jangan take profitnya, jangan di paling yang ujung Pak ya. Iya Pak. Tapi turunkan 1 tik atau 2 tik. Atau carilah yang tebal di sini nih. Lalu tarik garisnya. Dan turunkan 1 tik. Oke. Karena di sini ya itu. Ini nyampe harganya, tapi kita jual mungkin nggak terjual. Atau terjualnya mungkin parsial. Kalau belinya banyak. Nah, Asha ini menarik nih Pak Oli. Time frame 15 saya coba buka Pak. 15.
Langsung ke 450. Betul. Poli. Kenapa coba Iya. ya? Kita lihat di sini, Pak. ASA ini adalah saham ARB 12 kali atau 13 kali dari sini nih. Artinya apa? Kita kombinasikan dengan teori yang menggunakan candle chart biasa. ASA ini ARB mulai dari sini. Ini hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 kali ARB. Baru naik. Artinya apa? Kalau secara mudah dengan teori gap down, maka harus nutup di sini. 350 lah setidaknya ya. Lumayan kan? Dari 169 ke 350. Kenapa ke sini? Ini karena akan nutup gap-nya ini, gap down-nya ini. Kapan? Nggak tahu. Waktunya nggak ada yang tahu. Kan gitu. Itu kalau berdasarkan modelnya candle, kayak WinAir ya. Gimana Pak? Modelnya kayak WinAir. Yes, betul. WinAir juga sama. Ada gap down di sini. Ini kan? Ini gap down ketutup kan di sini. Habis itu ini turun lagi nih. Siap-siap aja WinAir di sini, nutup gapnya ini. 105. Ya, Yes. itu berdasarkan candle biasa ya, cat candle. Bisa juga Biasanya- kita lihat berdasarkan spike-nya. Gitu, Bos. Jadi dikombinasi dengan berbagai kemungkinan-kemungkinan. Jadi menurut candle biasa bagaimana? Menurut spike bagaimana? Baru cari titik. Oke. Kalau time frame 15 biasanya berapa lama itu, Pak? 15 biasanya 3 minggu, Pak. 3 minggu 1 hari ya. sampai 3 minggu. Nah, tetap kita merefer kepada spek paling tinggi, Pak ya. Sekalipun nanti muncul Betul. spek yang lebih rendah daripada itu gitu ya. Yes, berarti kalau ASA ini di sini. Yang 450-an. 50. Oke. Tapi tetap juga, Pak ya. Jangan beli hari ini nanti baru jual di 450. Saran saya juga jangan. Tapi setiap hari silakan dipantau. ASA. Hari ini hijau pertama kali, oke, hari ini hold. Besok misal candlenya hijau atau biru di hold. 3 hari lagi biru. 4 hari lagi, misal nih saat di berapa ini? Anggaplah 250. Di 250 candlenya merah. Sebaiknya jual dulu, Pak. Walaupun kita punya angan-angan di 450. Oke ya. Kenapa dijual? Karena mau koreksi dulu. Daripada kita biarkan koreksi ini turun, kita nggak jual gitu. Kan ini harganya turun. Mending jual dulu. Nanti kalau candlenya biru lagi, baru beli lagi. Nanti naik dari misalkan 350 gitu. Merah lagi misal, ya jual lagi. Nanti kan turun. Biru lagi, beli lagi. Naik lagi. 400 merah, ya jual, turun. Nanti naik lagi 450 misal. Kalau dihitung dari sini ke sini sama profit ini naik jual, mau turun jual, mau naik lagi beli, mau turun lagi jual, pasti profitnya lebih besar ini daripada beli lalu dibiarkan. Dan nanti ya saat turun seperti ini, kalau nggak terbiasa menikmatin naik turunnya, pasti nanti di sini akan mengganggu psikologis. Kenapa? Tahu gitu kemarin saya jual. Tahu gitu 2 hari lalu saya jual.
Jadi saat mau turun atau candlenya merah, sebaiknya jual dulu. Gitu. Oke, makasih Pak Oli. Yes. Mau nanya Pak, Silakan bos. itu artinya kode DD 05 15 30 itu apa Pak? Di samping sahamnya. Yang di Monica Pak ya? Iya, yang di Monica. Ini Nah, itu, adalah Pak. time frame Pak. Ya. Time frame itu 05 adalah DD artinya apa Pak? DD ini adalah daily. Iya. Artinya? Jadi time frame-nya harian. Time frame-nya 1 hari. Kalau 05? 5 menit. Oh. Jadi di sini ada ya 05 5 menit. 15 15 menit. 30 30 menit. Jam HH ini jam 1 jam. Iya. DD 1 hari. WW 1 minggu. MM 1 bulan. Jadi kalau 5 menit sebelum kita beli ya Pak, itu akan terjadi. Bukan Pak, bukan. Oke. Bab ini frekuensi analyzer sama yang lain penggunaan time frame-nya berbeda Pak ya. Iya. Oke. Ini yang Bapak mau tanyakan yang mana dulu nih? Yang frekuensi analisa dulu lah. Oke, frekuensi analyzer. Kalau Bapak ngecek frekuensi analyzer dengan time frame 05, artinya apa? Kalau pakai 05 berarti kan satu candle ini 5 menit, Pak. Oh, iya. Pergerakan 5 menit. Betul ya? Iya, iya. Nah, lalu bagaimana perlakuan untuk spike-nya? Spike ini adalah yang merah ini. Ya. Bisa Pak ya, kelihatan ya? Iya, kelihatan. Oke. Nah, lalu bagaimana perlakuan terhadap spike ini? Ini juga tidak ada di buku sebenarnya. Ini berdasarkan pengalaman, Pak. Kalau yang digunakan adalah time frame 05 di frekuensi analyzer, rata-rata tercapainya ini adalah 1 hari sampai 2 minggu. Ingat ya, 1 hari sampai 2 minggu. Kalau time frame yang digunakan di frekuensi analyzer ini adalah 05. Ini adalah berdasarkan pengalaman, bukan riset ilmiah. Ya, jadi nanti dicari di buku nggak ada. Oke. Kalau time frame-nya 15, ya, ini tercapainya antara 1 hari sampai 3 minggu. Jadi kalau ada kita ngecek ya spike di time frame 15, contoh kayak gini. Ini tercapainya antara 1 hari sampai 3 minggu. Kalau time frame yang digunakan adalah 30 menit, tercapainya spike ini tercapainya itu adalah 1 hari sampai 1 bulan. Kalau time frame jam itu biasanya 2 bulan. Kalau time frame daily yang digunakan, spike-nya rata-rata tercapai 3 sampai 9 bulan. Oh, jadi daily lama ya Pak? Yes, lebih lama Pak. Untuk frekuensi analyzer Pak ya? Iya, iya. Ya. Gitu. Oke, ada lagi? Sementara cukup Pak. Oke, sip. Yang lain? Gimana kalau candle merah dan biru munculnya gantian 1 per 1? Oke. Contoh apa ya? Oke, contoh kayak gini deh. 2 hari hijau, nah, ya tetap Pak. Untuk belinya, candle biru pertama beli, merah jual.
biru beli, merah jual. Walaupun hari ini biru beli, besok merah dijual. Makanya untuk mencari sahamnya bagaimana? Carilah saham setelah merah panjang atau merah beberapa hari, lalu muncul candle biru, itu beli. Kalau misalkan merahnya cuma 2, merahnya cuma 3, atau merahnya cuma 1, habis itu biru, jangan beli dulu. Itu namanya masih sideways. Tapi belilah saham yang setelah merahnya panjang, lalu muncul biru pertama kali. Jadi setelah downtrend, lalu muncul candle biru, artinya mau pembalikan arah atau mau reversal. Gitu. Oke, ada lagi? Apalagi nih yang di chat? Saya sudah dari bulan kemarin, tapi belum bisa juga main saham, Pak. Belum tahu cara pakai RTI. Ibu open mic sekarang. Bu, siapa ini ya? Pauli, Bulia instruksi. Dewi. Pauli, instruksi. Silakan. Jangan bilang main saham dong, trading saham. Kalau main-main, Yes. kita yang dimainkan. Gitu, Bu. Betul sekali. Iya, Pak. Trading saham maksudnya. Oke. Bulia. Iya, Pak. Oke. Tidak pahamnya di bagian mana, Bu? Itu, Pak, cara buy sell-nya. Buy and sell-nya Buy- saya belum bisa. Di Buy RTI kan and sell. latihan dulu kan, Pak? Di RTI itu. Yes, di RTI, oke. Ya. Ibu sudah buat akunnya? Sudah. Ibu buka sekarang RTI-nya. Malam ini harus bisa. RTI saya dari HP, Pak, kalau ngomong gini RTI-nya. kan enak. Yes, dari handphone. Sama, saya akan buka juga dari handphone. Ya. Sudah, Pak. Oke, bentar. Ini saya konekkan punya saya juga. RTI. Oke. Tampilannya seperti di layar, Bu? Iya. Oke. Sekarang Ibu klik menu trade. Bentar, Pak, punya saya kok hilang lagi. Mana tadi? Ya, menu ini trade, Ibu klik. Menu trade. Ada, Ibu? Sebentar, Pak. Ini punya saya kok hilang Pelan-pelan. lagi ya tadi. Ada sudah masuk. Dibuka aja aplikasi RTI-nya. Menu trade. Yang saya lingkarin ini. Ya, menu trade, oke. Oke, diklik. Tampilannya seperti ini. Iya, betul. Oke. Klik online trading 2.0. Oke. Diklik ya. Kalau diklik tampilannya seperti ini. Iya, Pak. Nah, ini username-nya. Oke. Ibu sudah buat username? Sudah, tapi karena lama jadi lupa ini, Pak. Gimana kalau Oke. gitu ya? Kalau Ibu lupa, silakan sekarang klik forgot ini. Forgot password. Oke. Yes. Oke, sudah. Kalau sudah, Ibu cek email. Oh iya. Di situ akan diinfokan username-nya, password, dan PIN. Oh iya, Pak. Ada, Pak. Username. Silakan sekarang login. Ya, siap. Seperti air lagi.
Password. Username, password, PIN. Iya. Oke, sudah login? Iya, sebentar kurang PIN-nya Pak, kurang PIN. Oke, PIN. Oke, sudah login. Oke. Sudah, Kalau Pak. sudah login, tampilannya seperti di layar ini? Ya, betul. Oke. Betul. Nah, Ibu geser ke paling kiri, Geser paling kiri, klik portofolio. portofolio, ya. Oke. Nah, Ibu dikasih modal 100 juta. Iya, betul. Ada 100 Oke. juta, ada 100 juta. Yes. Itu adalah modalnya. Ya. Lalu cara belinya, Ya, Ibu geser lagi yang di atas ini, ya. klik menu buy. Menu buy. Oke. Yes. Klik menu buy. Ya, sudah, Pak. Nah, kode ini Ibu ganti. Ibu Ya. beli ASHA. Ganti ASHA. Oke. Jumlahnya harganya 169 ya. Ya. Sesuai gini. Jadi kalau mau beli, nah ini adalah ASHA hari ini, saat ini. Harganya ini Bu, 169. 169. Oke. Yes. Jadi belinya di sini nih, harga berarti 169. Mau beli berapa lot? Taruhlah 10 lot. 10 ya. Oke. Ya, Ibu ganti 10 angkanya. Ya, sudah, Pak. Oke. Kalau sudah, klik buy. Klik buy. Ini. Yes, klik buy. Oke. Lalu klik lagi buy. Buy lagi. Yes. Oke. Maka akan muncul di order list ini. Order list. Yes, ini otomatis muncul. Iya, iya. Oke. Di sini keterangannya match. Keterangannya match ya. Yes. Betul. Kalau match berarti sudah terbeli. Oh, oke. Oke. Kalau sudah terbeli akan muncul di portofolio. Klik portofolionya. Portofolio. Yes. Yang paling kanan tadi ya, Pak. Yes, betul. Di sini akan muncul ASA. Betul, Ibu muncul ASA di situ? Ya, muncul. ASA 10. Itu adalah cara belinya. Oke, oke. Oke. Nah, sekarang ya. Sekarang Ibu klik lagi menu buy tadi, ini. Yang buy, oke. Ya, menu buy. Buy, ya. Ibu kenal perusahaan apa? Apa ya, Pak? BCA? Saya juga masih BCA ya. BCA. Oke. Ibu klik kodenya BCA adalah BBCA. BBCA. Iya, Pak. Sudah. Harganya berapa? 7.050. 7050. Oke. Beli misalkan 5 lot gitu kan. Iya. Lalu klik buy. Klik buy. Klik buy lagi. Buy lagi. Yes. Nah, di sini keterangannya open. Betul? Iya, betul. Nah, beda. kalau masih open seperti ini, berarti masih belum dapat sahamnya. Jadi tadi mau beli, tapi belum dapat sahamnya. Iya, iya. Berarti kalau Dapatnya bisa kapan? sampai match, iya. Ya, dapatnya mungkin besok, ya kan? Karena malam ini kan tutup pasarnya. Oh. Atau supaya langsung dapat, Ibu beli di atas harga pasar. Caranya klik open-nya. Coba klik open. Klik. Yeah. Nah, di sini ada amen, ya. Ada withdraw. Iya. Yeah. Kalau withdraw itu membatalkan transaksinya. Kalau amen ini merubah transaksinya. Coba klik amen.
Amin. Oke. Nah, Oke, sudah Pak. harganya naikkan, Bu. Berapa Pak? Kan 70, 50. Hmm. Tinggal klik tanda plus ini. Naikkan berapa? 75 ini? Klik satu kali aja. Iya. 70, 75 berarti ya. Iya. Oke. Lalu klik amin lagi. Amin. Amin lagi. Amin lagi. Maka di sini match. Oh iya, benar. Lalu klik lagi portofolio. Portofolio. Maka di situ muncul BBCA. BCA. Tapi gain and loss-nya di sini sudah minus 0,35. Iya. Karena kita belinya adalah di atas harga pasar. Hmm. Tapi sahamnya langsung dapat. Inilah yang dinamakan HK. Jadi kalau dengar HK ya berarti belinya adalah di atas harga pasar. Oh iya iya. Oke. Oke. Itu adalah cara beli. Ini cara beli. Yes. Terus kalau cara jualnya Pak? Berarti Cara semua jualnya. saham sama ya? Semua saham caranya Ya. beli begitu ya? Oke. Betul. Nanti tinggal kodenya aja Bu ya. Kode sahamnya kan beda-beda. Iya. Oke. Cara jualnya, Ibu klik sell. Ini menu sell. Oke. Tadi beli apa? ASA ya. ASA. Nah, sekarang ketik kodenya di sini ASA. ASHA. ASHA. Oke. Lalu jualah 10. Tadi beli 10 lot ya. Iya. Kuantitinya berarti 10. 10. Lalu klik sell. Sell. Klik sell lagi. Sell lagi. Kalau masih open di sini, ini berarti belum terjual. Iya, betul masih open, Pak. Ya. Kalau masih open berarti belum terjual. Berarti besok ya, baru saat jam bursa berjalan, baru ini bisa match atau masih open. Oh, gitu. Oke, oke. Kalau mau langsung terjual, ya, coba nih, klik open, Open. klik amin, Amin lagi. lalu jual di bawah harga pasar. Ini kan 169, berarti jualnya adalah 168. kurangin. Yes, 168. Lalu klik amin. Amin. Amin Klik lagi. amin lagi. Di sini match. Oh iya, langsung kejual. Jadi kalau mau beli, supaya langsung dapat sahamnya, maka belilah di atas harga pasar. Kalau mau jual, supaya langsung terjual, maka juallah di bawah harga pasar. Oh gitu, oke oke Pak, paham. Berarti ini kalau misalkan ini yang BBCA saya diamkan sampai besok itu nggak apa-apa Pak? Nggak apa-apa. Oke. Kan tadi ini udah dijual. Kalau sudah dijual, ASA. nah sekarang cek lagi portofolio. Oke. Di sini asalnya sudah nggak ada, karena sudah dijual. Iya. Tinggal BBCA. Betul ya. Itu adalah caranya, Bu. Oke oke. Mudah kan? Ya. Oke, kalau gini paham. Terima kasih Pak Holi. Mau nanya Poli. Ya Bos. Poli, RTI kalau amin itu nggak bisa tambah lot ya, cuman harga ya. Amin tambah Untuk lot. buy. Dip. Tambah lot nggak bisa ya? Tambah lot Harga nggak bisa. ya, merubah harga. Cuman harga. Betul. Lot nggak bisa. Artinya Yes. kita beli 5 mau tambah jadi 6 nggak bisa. Ya, beli lagi. Klik buy lagi, bukan di amin. Gitu. Oke, jadi Ibu ya, tinggal praktek ya, memperlancar ngeklik menu buy sama ngeklik menu sell. Iya, iya Pak, siap. Nah, Ibu latihan transaksilah 100 saham atau modal 100 juta tadi, belikan semua saham. Sahamnya beda-beda. Iya Pak. Latihan ini apa? Lihat saham dulu ini.
Betul. Ya, makasih Pak Holi. Oke. Nanti kalau Ibu ada yang nggak bisa, kan ini kan baru latihan di RTI kan? Iya. Nanti sebenarnya sama ya. Dengan nanti di sekuritas itu sebenarnya sama, buy, sell, portofolio. Paling itu aja yang dilihat. Cuman nanti tempat menunya aja yang beda-beda. Oh, iya Pak. Saya latihan dulu Pak, biar lancar ini Pak. Yes. Nanti kalau Ibu ada kesulitan, apapun jangan sungkan tanya. Iya Pak, siap. Oke ya. Oke. Oke, silakan. Kalau ada lagi yang lain. Oke, ada lagi? Pak Oli, mohon Ya, review Bos. tebik, review tebik untuk swing tebik. Tebik. Untuk swing. Swing ya. Ya, saya dapat barang tuh waktu candle biru pertama. Tapi baru 1% sih. Belum saya lepas. Tunggu, tebik. Kan harus memilih kemarin tebik sama tower. Tower udah ketinggian. Saya pilih tebik. Yes. Tower kemarin ya kencingnya. Sebentar, Bos. Saya lihat di sini. Oh, tebik ya. Ini gini. Pertama, kalau candlenya ini bisa break dari trendline, ini ada di persimpangan nih, tebik Bos. Candlenya ya. Iya Pak. Kalau bisa break dari berapa ini? Trendline ini 2950. Kalau bisa break dari 2950, artinya dia nembus resistennya. Ini. Maka naiknya oke. Tapi sebaliknya, kalau candlenya turun dari berapa ini? 2919, maka dia akan turun. Itu dari trendline. Satu. Yang kedua, kalau parabolik SAR-nya ini pindah ke atas candle, siap-siap pembalikan arah. Artinya apa? Akan turun. Jadi jual dulu. Itu berdasarkan ini. Trendline sama parabolik SAR. Lalu kalau berdasarkan spike. Spike-nya kita lihat 05-nya berapa? Spike tebik. Tebik spike-nya di sini nih. Kalau nyampe 2970, kalau nyampe 2970, siap-siap koreksi. Memang rencana frame pendek. Memang rencana mau take profit di 29 sih Pak. Yes. Kalau memang menurut 2970 ya, siap-siap koreksi di situ. Terus 15 29 sama 2970, ujungnya 2980. Saya sudah patokan di 2950 lah. Udah take profit kalau bisa nembus kayak tadi. Sip. Sama di sini sih. Kita cek trend line-nya. Nah, trend line ya ini ada di tengah-tengah nih.
Kalau naik bisa sampai di sini, ada supply zone di sini. Bisa juga kalau turun ya. Jadi kalau naik resisten kuatnya di 3.100. Kalau turun di 2.800. Itu support kuatnya. 2.800 support kuatnya, resisten kuatnya 3.100. Itu, Mumpung seperti- IHSG masih merah, Pak. Jadi ngumpulin modal buat cari-cari yang harga masih di bawah, it's okay untuk swing. Betul. Yes. Nah, kalau IHSG ini kan turun kan, perhatikan saham-saham LQ45. Cari aja yang sedang turun, Pak. Contoh, Inco ya. Nah, Inco. Nah, ini kan terjun ya, Inco. Ya. Ini tinggal diperhatikan. Kalau nanti paraboliknya, kalau nanti candlenya hijau dan parabolik SAR-nya mau pindah ke bawah, nah itu bagus. Minimal hijau dulu sampai merah. Ini sudah terjun Inco dan saham-saham yang lain. Karena kalau IHSG koreksi kan bisa ada yang beggar besar kan? Betul. Jadi kalau IHSG turun ya, LQ45 rata-rata turun. Kalau saya sudah masuk tadi Inco Pak Holi. Inco, boleh. Saya sudah masuk karena tadi sudah ada mulai kenaikan 2% kalau tidak salah tadi itu. Yes, boleh, nggak apa-apa Pak. Tinggal cek lagi bumi langit. Yes. Inco ini supportnya di sini nih. 4820. 4820. Masuk Inco nggak apa-apa, untuk day trade boleh, untuk swing boleh. Gitu. Kalau swing ya tinggal nunggu konfirmasi, apakah dia akan reversal atau enggak. Tanda-tanda reversal sudah ada ini. Ini hammer, oh bukan. Ini sudah ada, masih ada shadow atas nih. Kalau misalkan shadow-nya ini enggak ada, ini adalah hammer. Kalau hammer ya pola pembalikan arah. Gitu. Oke, ada lagi yang lain? Pak Oli mau nanya Pak. Yes. Itu nyari saham-saham yang baru terjun bebas yang untuk LQ45 kayak Inco itu pakai menu apa ya Pak? Menu apa ya? Nggak ada. Oh, ada. Sorry. Pakai gini Bu. Red ya, skor, garis miring, skor, red 5, LQ45. Nah ini, Antam, BMRI, Goto, ENTP, TKIM. Ini 5 hari candle-nya merah, artinya turun. Masih kurang. Oke. Nanti garis miring, skor, red 7, LQ45. Oh nggak ada. Yang merah 7 hari nggak ada. Berarti yang 5 hari itu ya Pak ya? Ya. Ada red 3, red 5, red 7. Silakan dicek. Nanti para besarnya mau nabrak atau enggak, terus atau mau reversal apa enggak gitu ya Pak ya? Yes. Jadi pertama cari yang turun beberapa hari. Baru dicek hekinasinya. Oke, siap. Makasih Pak Oli. Pak Oli bisa juga pakai bottom fish kan? Bottom fish bisa. Artinya kan sahamnya sedang di bawah. Jadi bisa masukkan watchlist ya kalau di bottom fish. Betul. Atau ya sahamnya di bawah, skor, dan mau reversal. LQ45 ada nggak? Oh, sorry. Nih,
Gudang garam Java. Ini potensi reversal. Ada di zona reversal. Di Ada lagi yang lain? Di dalam doa. Reversal itu tanda-tanda apa, Pak? Kenapa, Bos? Reversal itu tanda-tanda apa, Pak? Reversal itu pembalikan arah. Oh, kembali. Ya, kalau setelah turun ada reversal berarti mau naik gitu. Tapi juga sama, setelah naik ada pola reversal, maka akan turun. Ya, Pak. Terima kasih. Yes. Ada lagi yang lain? Oli. Ya, Bos. Tanya, Pak. Silakan. Balik ke Hacking ya. Tadi kan Yes. kalau tanda saham reversal kan ada ciri-ciri di apa namanya regenerasinya. Sudah mulai menipis, ada shadow ke bawah. Sebaliknya, Pak, ada nggak tanda-tanda, Pak, saham yang lagi uptrend, tapi dia mulai akan down, pullback gitu, mau turun. Tanda-tandanya sama, Pak. Contoh, setelah saham naik dan sahamnya mau turun, berarti candlenya merah. Satu. Kalau merah, ini sudah fix turun. Nah, tanda-tanda sebelum merah sama. Jadi setelah naik, candlenya masih biru, tapi ada shadow di atas sama bawah, berarti tanda-tandanya mau turun. Atau candlenya sudah mengecil. Contoh, nah, kayak gini. Contoh Inco, setelah naik, candlenya mengecil nih. Betul ya? Itu. Maka akan turun candle berikutnya. Dari tadi kalau terus. Jadi tanda-tandanya sama. Mau kalau turun ya, kalau setelah turun ada candle biru berarti tanda mau naik. Atau setelah turun candlenya masih biru, tapi ada shadow di atas sama di bawah, berarti juga akan naik. Atau setelah turun candlenya mulai mengecil, berarti tandanya juga akan naik. Begitu juga sebaliknya. Kalau saham setelah naik, lalu muncul candle merah, berarti mau turun. Kalau saham setelah naik, candle-nya biru, tapi ada shadow di atas sama di bawah, berarti tanda-tanda mau turun. Sama halnya juga setelah saham naik, saat saham naik, lalu candle-nya masih biru dan mulai mengecil, berarti tanda-tanda mau turun. Seperti itu, Pak. Tinggal dibalik aja. Terima kasih. Oke, ada lagi yang lain? Silakan, kalau ada lagi yang lain. Kira-kira besok pagi kalau kita filter sekarang untuk Wall Street apa, Pak? Wall Street sekarang besok. Di Monica aja, Pak. Oke. Kalau di Monica F1, Pak. Nah, sorry. Heikinasi tadi, Pak. Nah, ini. Kalau di Monica ini. Hupeland WMBU. Tapi tetap channel bayangan pagi diperhatikan dulu ya, Pak ya.
Betul. Jadi besok pagi jam 8 ya, UP dilihat candle bayangannya berapa. LEN juga sama, candle bayangannya berapa. WMUU sama. Oke, Jadi oke. kalau dari Makasih. Monica, ya udah pakai ini aja lebih mudah. Oke, makasih Pak. Yes. Ada lagi yang lain? Oli, Yes, silakan. ini untuk yang candle biru, yang untuk daily, itu nggak mesti harus naik ya Pauli ya? Bisa juga turun ya Pauli ya? Tergantung pasar kali Pauli ya? Candlenya biru. Iya Pak. Jadi candle biru itu menunjukkan masih kuat untuk naik gitu. Bukan. Tapi dia posisinya hari ini turun itu. Gimana itu kalau bisa begitu ya Pauli ya? Contoh saham Kijen, ST sama YNTD. Kajen tadi kan naik lalu turun ya? Iya, ARB dia. ARB. Oke. Tadi naik lalu tadi naik tinggi kok. Sampai Iya, ARA betul. lalu ARB. 24 tadi Sadis ya. Cepet banget itu naiknya tadi saya. Ini salah satunya. 2 menit sudah langsung top. Enak. Betul. Tadi ARA lalu ARB. Yes. Iya. Nah, kalau candle Heikinasinya ini masih biru. Tapi harganya kenapa minus? Ya karena ini bukan untuk menunjukkan candle biru ini, bukan untuk menunjukkan candle harga sahamnya. Jadi kalau harga saham merah, belum tentu candlenya merah. Tapi artinya apa? Ini masih ada kekuatan untuk naik. Jadi walaupun candlenya biru, walaupun harganya turun, selama candlenya memang masih biru, itu masih bisa di hold. Kalau belinya adalah di saat candle biru pertama kali. Jadi sahamnya minus ARB, tapi candlenya kok masih biru. Ya. Karena candle ini bukan mewakili harga. Gitu Pak. Tapi tetap masih bisa di hold gitu ya. Jadi kemungkinan besar akan naik lagi gitu Pauli ya. Yes. Di hold bisa. Kapan dijualnya? Kalau candlenya merah itu wajib jual. Ya. Gitu Bos. Oke ya. Terima kasih Pauli. Yes. Kalau laporan Pauli, silakan. Kalau si Ya, LEN Bos. itu di average up boleh ya? Average up. LEN. Boleh. Boleh ya berarti ya. Yes. LEN. Mending average up daripada average down sebenarnya, Bos. Betul. Makanya tapi tadi kan ada salah satu yang CL. Jadi saya pindahin aja yang di Mirai. Saya pindahin ke LEN. Cuman habis penutupan saya lihat LEN banyak bener ya. 5 akun semua ada. Baru di Starbucks jam 4. Saya bilang gila banget ini 5 akun ada LEN semua. Pakai seragam Pak Niko. Seragam kan ya Pak Niko? Iya, nggak saya mah Pak. Ada LEN semua, saya pikir ada satu doang. Nggak semua ada LEN. Gile. Ya, puji Tuhan lah. Rezeki nggak kemana, anak soleha. Ya, Poli silakan lanjut. Kalau saya tadi fast trade di ST Pak, dapat masih 3% saya masuk. Fast trade lumayan. Kan ST hari ini tuh? ST
Ex-date bisa naik tinggi, walaupun akhirnya ARB ya. Poli, saya mah lagi greget sama Inko, Antam, Indi. Pengen masuk, tapi itu masih merah semua ya Pak Oli ya. Pak Niko, sama saya udah Masih koleksi merah. Antam dari 1775 Pak Niko. Nunggu Oh, belum gitu. koleksi. Iya, Antam. tadi saya pengen mencet. Tadi saya mencet Inko, tapi nggak dapet. Kalau jam saya 3:05. Antam kan Antam udah juga jatuh turunnya. merah Pak, Antam merah. Iya. Antam masih merah, belum boleh masuk. Cuman saya tadi mau paksa masuk, tapi nggak berani juga deh, takut turun lagi. tinggal tunggu di 1500 saya average down dah. Ya sama Pegas tuh. 4 yang saya arahin, Inko, Indi, Pegas, Antam. PTBA nggak masuk ya Pak Niko? PTBA. Nggak masuk PTBA. Tunggu hijau aja, biar aman. Tunggu hijau ya Pauli ya. Iya. Kadang ngerinya begini ya Pauli ya, itu tambah dalam ya. Yang apa bos? Kalau masuk ngelawan arus, takutnya tambah dalam gitu. Iya, karena kan kita bukan yang menggerakkan arus. Betul. Cuman saya ngelihat itu bottomnya di situ kayak truk Pak Wali. Coba lihat deh truk. Itu hari Jumat, itu parabolikin nabrak sama candle tuh. Bakal pindah ke bawah truk. Nah, yang saya lagi arahin, ini juga perlu perhatian juga buat teman-teman. Pak Wali, lihat ya. Lihat itu 3 hari lagi itu bisa bottom tuh. Itu boleh masuk loh, Pak Wali. Saya ngelihat candle-nya bagus tuh, lihat. Ya, parabolik mau pindah ke bawah. Terus sama lihat. Lihat ini pindah ke atas, jadi turun nih. Sekarang berapa? 57. Ya, nanti 5 support 53. Iya, saya pikir itu Jumat bisa turun, lihat. Ibaratnya kalau udah turun. Iya, kalau gocap, maksud saya begini, Poli, strategi ya. Kalau gocap, beli dulu aja, ceban, gitu. Kan iseng. Ya nggak bergerak juga, biarin aja, bodo amat lah. Gocap, udah mentok. Ya gak? Dia udah nyender di tembok mah, mau kemana lagi, kan? Gitu. Tapi potensinya, dia potensinya bisa terbang tinggi kayak IATA dulu tuh. Gitu. Sama candle-nya apa ya tadi saya Goto juga itu bisa ARB terus, kita itu bisa serok tuh. Sama Pak Niko, saya tunggu Goto untuk diserok, tunggu momen aja. Pak 2218. Kemarin nih dengerin, Goto itu udah ketemu polanya sama saya ya. Tiap jam 7 pagi saya main di 7% ARB Goto, pasang gocap, ya nggak kena, saya naikin lagi 5% dari bawah, nggak kena lagi, saya masukin lagi 3%. Itu kalau kena Pak, 10% kena ketemu loh sehari. Saya udah 2 kali dapet tuh si Goto. Model mainnya kayak gitu. Sekarang berubah lagi polanya, gitu. Nah, saya lagi perhatiin nih, dia mau ke berapa nih. Setiap kali pembukaan, si Goto pasti merah. Jam 7 langsung masuk. Nggak dapet ya udah. Kadang-kadang dia bisa ARB, tapi nggak jelas ARB-nya kapan. Tapi begitu terbuka, udah hijau. Itu saya pernah dapat begitu, Pauli, 2 kali. 20%. Nggak sampai jam 10. Udah, bubar. Tiap hari saya pasang ARB. Kena. Perhatiin deh, Goto. Nah, itu kalau Goto, tapi sekarang Gotonya lagi menyon, lagi marah, lagi ngambek lah Gotonya tuh. Nggak tahu. Goto kemarin mau ke 400, 398 sudah saya take profit, Pak. Beli di 378. Goto saya nggak pernah nginep, Pak.
Saya selalu Saya buang, pernah- rugi itu buang. Saya swing kemarin, swing berapa hari ya? Minggu. Nggak Cuma pernah. naik, nggak sempat take profit. Take naik lagi kedua kali saya ngambil. Nggak pernah. Ini gotok mah saya. Dua-duanya. Pak Oli, Udah ada. kalau Yes. truk itu gimana ya Pak Oli ya? Bener nggak mau nabrak? Yang gitu. Terus iya nih, parabol besarnya mau pindah ke bawah. Mau nabrak kan ya? Di Kemis ya? Yes. Hari ini. Bukannya di Kemis, pindah ke bawah Jumat jadi Bukan. masuk. Kemis kapan? Rebo, enggak, hari Rebo minggu ini nabrak, Kemis masuk. Oh. Bener gak sih hitungannya begitu? Oke. Ini masih turun. Hari ini hari Senin, Selasa. Oke. Besok Selasa. Besok ini masih bisa turun karena RSI-nya turun ya, Turun. down ini. Ya. Turun, iya. Jadi besok masih bisa turun atau sideways lah. 61 rendahnya, supportnya 61. 60. 60. 59 Pak Oli supportnya, support bawah 54. Berapa 54? Paling Hari bawah ini sekali berapa? 54. Hari ini 54. Iya, paling bawah 54. Kalau itu 59 betul. Yang di atasnya 54. Oke. Itu menarik tuh. Ini nanti kayak HP ini. Ini mau seperti HP nanti ini, Bas. Iya, ini seperti Hope. Yes. Tapi Tinggal bener nunggu nggak nih. Poli itu Rabu nabrak? Kalau nggak besok, besok Selasa. Kalau nggak besok Rabu nabrak ini. Hari Kamis masuk kan? Ya, Bener ya Poli begitu ya? betul. Nah, udah pinter sekarang ya bisa baca ya. Pinter loh. Udah. Pak Udah Niko, setiap jangan hari. lupa masukkan watchlist loh. Jangan sampai lupa. Pak Kadafi mah udah kalah sama saya ya Poli. Oh Ya. gitu ya, Pak Niko ya. Itu tadi sore kenapa saham saya dipanggil-panggil Asa sama Len. Waduh, dua-duanya punya saya semua itu dipanggil-panggil. Tapi Asa bisa naik tinggi loh Poli gitu. Yes, semoga. Ngelihat jalannya ini orang udah mulai pinter. Nggak main gerabak gerubuk gitu. Enggak, kalau ini sih nggak tahu batas makan. Semua dimakan. Bener nggak Poli ya? Apa? Yes, Asa, betul. Asa itu orangnya udah mulai ngebaca sopirnya. Mesti pelan. Gitu. Dari foto ngeliatin begitu ya Poli ya. Betul. Terus Asa. ketika volumenya rendah, dia nggak jatuh. Malah ada yang jagain. Esensinya dulu yang Ini di nanti, nah, ini parabolik kan masih di atas nih. Berarti Ya. nanti nabrak candlenya setelah hijau beberapa hari nih. Ini kan baru permulaan. Ya. Makanya ini kalau ini saya tebak nih di Jumat udah nabrak nih. Jumat nabrak, hari Senin pindah ke bawah. Dia paling naiknya begitu 4%, 5%, 4%, 5%, 3% gitu aja Pauli. Yes. Asa, apalagi ayo. Asa terus tuh watchlist-nya tuh. Terus. Ini di bawah semua tuh. Harganya masih di bawah. Iya, Asa sama True. Yang lucu mah Hope sama Len, harganya 199. Lucu, saya kelihatannya ketawa tuh. Orang yang punya sama. Muka gila kata si Bokir mah. Hah? Harganya sama dua-duanya. Itu sama kayak Dewa sama Bumi. Itu kan yang punya sama. Dewa kontraktornya. Iya. Dewa sama Bumi sama, Pak.
itu Dewa itu kontraktornya, Bumi itu si Abu Rizalnya. Nah, sama kayak kemarin Dewanya naik tinggi, diomelin kan, jangan naik tinggi-tinggi dong, gua masih rendah lu naik tinggi, langsung ARB terus. Sekarang angkanya sama tuh. Si Hope mau ikut-ikutan si Len, bener-bener 199. Saya bilang gila ini orang dua-dua bisa sama begitu, dimiripin. Kita mah retail mah ikut aja lah, cari makan burger aja. IHSG sampai di berapa sih Pak Oli kalau ditebak? IHSG. Bentar, supportnya di berapa dia? 66 hari ini. Gak muncul di sini. Supportnya 6509. Wih, terjunnya Sekarang? ini loh. Sekarang 6539. 66 kan hari ini ya? Hari ini 6639. 63. 6639 hari ini. Supportnya besok bisa turun ya? 6509. Ya. Besok bisa Kirain tadi turun mau dulu. 5%. Kalau minus 5% kan lumayan ya. Cepat selesai Lumayan. turunnya. Rata itu mah. Friend hari ini gila ya volumenya tuh terakhir. Udah jatuh itu friend. Naik. Friend udah jatuh. Hari ini turun ya. Iya tadi udah jatuh pagi-pagi. Tapi begitu terakhir naik 82. Volumenya kenceng banget terakhir. Sejam terakhir deh besar. gede 7 juta. Sampai di support. Ini 110 120 sih ketemu nih. Udah nyampe 100 kemarin. Udah pembukaan cepet. Oh, pembukaan ya. Ditarik ke Pembukaan atas ya. cepet. Ditarik ke atas. Padahal harga awalnya 91. Oh iya, kemarin siapa Bu? Ya ada di 100 ya, 109 sama 93 kayak. 95 apa transaksi di situ. Yang jual 98 ya nggak terjual. Yang kemarin. Iya benar Pak Oli. MDLN juga tadi ngelawan tuh Pak Oli. MDLN. Iya. Tadi kan sempat ARB terus ngelawan terakhir. Ini volumenya 175% dari kemarin. Kemarin kecil ya. Hari ini sih ngelawan. Candle-nya candle doji. Besok sih bisa terbang nih, bisa naik. Bener nggak candle-nya doji? Doji, yes, candle biasa ya. Iya, candle biasa doji. Oke, ada lagi yang lain? Silakan kalau ada lagi yang lain. Terima kasih Pak Oli. Selamat malam. Malam Bos. Pak Budi ada Pak Budi? Ada nggak Pak Budi nih?
Enggak ada. Oke, silakan. Kalau ada lagi yang lain. Nggak ada? Cukup ya? Mantap. Udah pinter-pinter nih. Cukup, Pak Oli. Makasih Pak Oli. Makasih. Oke, Bos. Thank you semuanya. Kalau sudah cukup. Pak Oli, ya. makasih Pak Oli. Thank you. Selamat malam semua. Ketemu besok. Makasih Pak. Thank you semuanya. Besok kita trading bareng lagi. Semoga besok kita cuan bareng-bareng lagi. Amin. Terima kasih semua. Selamat malam.